Halo sobat semuanya, kembali lagi di Nonton Sejenak. Salam sehat untuk kita semua. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan sebuah alur film thriller horor yang pastinya seru untuk kalian tonton. Karena film ini merupakan adaptasi dari video game yang sangat populer. Film ini berjudul Until Dawn tahun 2025. Mengisahkan seorang wanita dan bersama teman-temannya pergi ke lembah terpencil untuk menyelidiki hilangnya saudari perempuannya. Di sebuah rumah tua, mereka terjebak dalam malam yang sangat mencekam, dihantui oleh sosok bertopeng misterius dan kekuatan gelap yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali mereka terbunuh, mereka terbangun kembali di awal malam yang sama, terjebak dalam siklus waktu yang mematikan. Namun ancaman yang mereka hadapi berubah dan semakin menakutkan. Satu-satunya cara untuk keluar dari siklus itu adalah bertahan hidup hingga fajar. Gimana? Penasaran dengan alur ceritanya? Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video alur cerita film kesayangan kalian. Langsung aja, yuk nonton sejenak. Di awal film, kita diperlihatkan oleh sekelompok remaja yang tengah melangsungkan perjalanan yang sangat jauh. Tujuan mereka yaitu untuk mencari keberadaan saudari perempuan teman mereka yang menghilang 1 tahun yang lalu. Mereka bernama Nina, Ebb, Megan, Max, dan juga Clover yang kehilangan saudarinya bernama Melanie. Tibalah mereka di sebuah rest area tempat yang persis seperti yang ada pada video Melanie di hari kepergiannya. Sebelum melakukan pencarian lebih dalam, Megan mengajak mereka untuk berdoa bersama, memohon keselamatan untuk mereka. Juga berharap dapat menemukan Melanie dalam kondisi baik. Sebuah mobil van mengacaukan mereka. Sekelompok remaja ini merupakan sahabat yang telah berteman sejak lama, terkecuali Ebb yang hanya merupakan kekasih Nina. Sebelum melanjutkan perjalanan, Clover pergi ke sebuah kedai untuk membeli kopi. Namun penjaga toko seolah mengetahui maksud kedatangan Clover di sana untuk mencari kerabatnya yang hilang. Seakan-akan kejadian itu bukan yang pertama kalinya. Penjaga toko itu bernama Hill. Ia kemudian memberitahukan sebuah lembah terpencil bernama Lembah Glor di atas bukit. Lokasi di mana tak seorang pun dapat kembali setelah pergi ke sana. Dengan cepat Clover menginstruksikan tujuan mereka selanjutnya. Seolah-olah menyeret mereka semua pada mimpi buruk yang tak berujung, hanya demi mencari saudarinya. Sebuah badai menghujani perjalanan mereka menuju bukit, menutupi seluruh pandangan mereka. Keanehan pun terjadi. Mereka tiba di sebuah rumah tua di atas bukit. Hujan mengelilingi tempat itu tanpa membasahinya sedikit pun. Sinyal juga tak mereka dapatkan di sana. Terdapat sebuah makam di perkarangan rumah itu. Mereka pun mulai masuk ke dalam rumah, terkecuali Clover dan Max yang berada di luar. Terdapat sebuah jam pasir yang menggantung di dinding. Ketika Megan ke kamar mandi, air juga tak mengalir di sana, menunjukkan umur dari tempat itu. Ponselnya Ebb terus merekam seluruh kondisi dan situasi di sana, mengantarkannya ke sebuah ruangan yang sempit dan sedikit lembab. Banyak sekali kertas yang tertempel di papan. Namun kertas-kertas itu seperti menutupi sesuatu di baliknya. Ketika Ebb menarik kertas itu satu persatu, papan itu akhirnya menunjukkan gambar orang-orang yang hilang. Dan pada gambar terakhir, gambar Melanie juga terpajang di sana. Clover mendengar suara Melanie yang memanggilnya di balik hujan yang deras. Dengan nekat, Clover masuk ke dalam derasnya hujan. Namun ia justru terseret tanpa arah. Lalu setelahnya, sementara Nina
mulai menuliskan namanya pada buku tamu atau buku kunjungan yang ada di atas meja. Ketika ia membuka lembaran sebelumnya, Nina mendapati catatan Melanie ada di buku itu. App datang menghampiri Nina dan Megan, menunjukkan apa yang telah ia temukan. Bahkan tak ada informasi sedikit pun dari orang-orang yang telah hilang. Mereka mulai berkumpul di ruang tengah. Tak sengaja Nina menyadari jam pasir itu telah dibalik. Menanyakan pada teman-temannya, namun tak satu pun dari mereka mengaku. Dari luar suara mobil mulai terdengar menarik perhatian mereka. Anehnya mobil yang mereka tumpangi hidup dan berada di sisi badai. Clover, Megan, dan Max memutuskan untuk mencari telepon rumah. Sementara Nina dan Ed terus berjaga di ruang depan. Di sebuah basement mereka mendapati sebuah ruangan yang cukup luas di sana. Anehnya di ruangan itu terdapat sebuah jendela. Mereka akhirnya menemukan telepon yang mereka cari. Namun sayangnya telepon itu tak dapat digunakan. Megan mencoba mencari bantuan melalui radio yang ada di meja itu. Sesekali radio menangkap sinyal frekuensi yang masuk. Namun tak ada seorang pun yang menjawabnya. Di lain sisi, Nina dan Ed mendengar suara langkah kaki dari ruang belakang. Ed memutuskan untuk mengecek dan menghampiri sumber suara. Sementara Nina terus memperhatikan mobil di depannya. Lampu pada lorong tiba-tiba saja mati, menarik perhatian Nina untuk ke sana. Ia terus memanggil Ed, namun tak juga mendapatkan jawaban. Hingga di salah satu ruangan, bayangan seseorang samar-samar terlihat, dan lampu pun. Sosok pria bertopeng muncul di rumah itu. Teriakan Nina terdengar hingga ke basement. Menyadari hal buruk telah terjadi terhadap mereka, Max memberanikan diri untuk mengecek kondisi di atas. Menyadari Nina telah tewas oleh pria misterius, Max meminta Clover dan Megan untuk bersembunyi. Sayangnya langkahnya terdengar oleh pria bertopeng itu. Max dan Clover bersembunyi di balik pintu, sementara Megan bersembunyi di dalam lemari. Merasa ada sebuah kesempatan, Max mengambil kursi dan dengan nekat menyerang pria itu. Sayangnya pria itu tak bergeming sedikit pun. Dan Max pun tewas seketika. Suara kematian itu terdengar begitu jelas. Dengan perlahan Clover mengambil sebilah pisau di meja makan. Dengan langkah tanpa suara, pria itu menghampiri lemari tempat Megan bersembunyi. Pria itu terus-menerus menghempas wajah Megan ke lantai. Namun konyolnya, Clover justru hanya terdiam melihatnya begitu saja. Ketika Megan telah tewas, barulah ia menusukkan pisau itu ke punggung pria bertopeng. Sudahlah telat, nusuknya pun juga ngasal. Clover lari keluar melalui pintu belakang. Dari kejauhan, ia nampak seperti melihat saudarinya Melanie. Lalu kemudian, jam pasir tiba-tiba kembali bergulir secara perlahan namun pasti. Hingga kemudian, satu persatu dari mereka kembali hidup. Kita dapat melihat nama Nina mulai tertulis pada baris berikutnya di buku tamu. Mereka semua menyadari apa yang telah mereka alami sebelumnya. Terlihat dari setiap luka yang membekas pada tubuh mereka. Dan yang paling mengejutkannya, ketika mereka mendapati wajah mereka tertempel seperti orang yang hilang lainnya. Tak seperti malam sebelumnya, keanehan yang mereka rasakan nampak sangat berbeda. Mereka belum menyadari cara kerja jam pasir yang berusaha mencengkeram mereka. Keanehan juga tiba-tiba muncul pada Megan. Sesuatu seperti berusaha masuk ke dalam tubuhnya. Megan hilang begitu saja. Bermodalkan senter, mereka menyusuri lorong mencari keberadaan Megan. Dan mendapati Megan yang tengah dirasuki oleh sebuah entitas jahat. Ia mulai menunjuk setiap foto orang yang hilang. Seolah-olah menjelaskan apa yang telah terjadi kepada orang-orang itu. Pesan terakhir Megan adalah, jangan biarkan ia masuk, lalu setelahnya. Suara kencang sebuah ketukan terdengar dari luar. Seorang perempuan meminta tolong kepada mereka untuk membukakan pintu. Suara itu seperti suara Melanie.
Clover berusaha membuka pintu itu namun Abe menahannya. Teringat oleh pesan Megan sebelumnya. Namun sayang seribu sayang, kepala Clover keras bagaikan batu. Ketika dibuka, tak ada seorang pun di luar. Di seberang rumah mereka melihat sebuah gubuk tua yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Sesuatu menarik Clover masuk rumah itu. Sementara ketiga temannya terseret kembali ke dalam rumah. Perdebatan terjadi di antara Max dan Abe. Max bersikeras untuk menolong Clover, namun Abe menahannya. Tak ingin ada korban lagi setelah kebodohan Clover. Sayangnya Max tetap memaksa. Nina juga justru mendukung tindakan Max. Merasa kalau mereka adalah segalanya baginya dibandingkan Abe yang bukan siapa-siapa. Di dalam rumah tua itu terdapat banyak sekali topeng mengerikan terpajang. Seorang nenek tua duduk menggunakan oksigen sembari menonton sebuah berita, menjelaskan sebuah tragedi reruntuhan tambang yang menimpa kota. Tak ingin ambil pusing, Clover mencoba untuk melarikan diri dari sana. Namun ketika berbalik, nenek itu pun berkata kalau hanya ada satu jalan keluar dari sana. Selamat melewati malam itu atau menjadi bagian darinya. Opens up and swallows you. Max mulai memasuki rumah itu mencari keberadaan Clover. Sebuah kamar menarik perhatiannya. Di sana ia menemukan boneka badut yang duduk di kursi goyang. Namun ketika berbalik, di lain sisi, Abe dan Nina memutuskan untuk pergi. Berusaha mencari bantuan menerobos derasnya hujan. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat ada raksasa yang menghalangi jalan mereka. Mereka tak ada pilihan selain kembali ke rumah itu. Ketika mereka akan keluar dari mobil, sosok yang merasuki Clover mengarahkannya keluar, yang kemudian ditabrak oleh pria bertopeng. Mereka semua gagal bertahan di malam kedua. Jam pasir kembali bergulir. Nama yang tertulis pada baris berikutnya menunjukkan berapa kali mereka dibangkitkan. Tak seperti malam sebelumnya, kini mereka memutuskan untuk tetap berkumpul bersama di kamar mandi, menjadikan perkataan si penyihir sebagai dasar bagi mereka. Selamat dan melewati malam itu atau menjadi bagian darinya. Dehidrasi semakin mereka rasakan. Anehnya, air di keran itu tiba-tiba saja hidup, dan mereka semua pun meminum air dari keran itu. Untuk selamat, mereka harus bertahan hingga fajar. Namun jika tidak, maka perubahan akan terjadi pada tubuh mereka. Sayangnya Clover lagi-lagi bersikeras untuk mencari Melanie, membuat mereka begitu muak dengannya. Di tengah-tengah diskusi, Abe mengalami batuk begitu hebatnya. Megan menyadari air itu adalah penyebabnya. Satu persatu dari mereka mulai meledak. Nina, lalu Megan. Clover meminta Max untuk melakukan bundir bareng, agar mereka kembali bangkit dari awal. Karena jika salah satu dari mereka berhasil melewati malam itu, maka hanya dirinya lah yang berhasil selamat. Sementara yang lainnya akan tetap tewas. Belum sempat melakukan apapun, Max pun meledak. Kini tersisa Clover sendiri. Seorang pria tiba-tiba menghampirinya. Dan pria itu ternyata adalah Hill, yang merupakan penjaga toko, memberitahukan kalau mereka tak mungkin bertahan jika hanya berdiam diri. Lalu kemudian, jam pasir kembali bergulir. Malam itu adalah malam keempat mereka. Kini mereka memutuskan untuk mencari tahu sejarah di balik tempat itu. Menemukan berkas-berkas penting di sana. Mereka juga menemukan ID card milik Hill, yang ternyata ia merupakan seorang dokter ahli trauma. 20 tahun yang lalu terjadi bencana pertambangan tepat di lembah Glor itu. Pengeboran yang dilakukan terlalu dalam dan terlalu jauh hingga ke bawah kota, membuat kota itu runtuh dan menyebabkan lebih dari 1.100 korban jiwa. Menjelaskan mengapa ada jendela di ruang basement itu, dan ruangannya sangat luas. Sebuah pintu yang ada di ruangan itu harusnya merupakan pintu depan. Ketika Nina membukanya, pintu itu seolah mengarah ke sebuah lorong yang panjang. Dan mereka pun mengurungkan niatnya. Hill dibawa masuk untuk membantu para korban yang berhasil selamat.
Max menemukan sebuah kaset dokumentasi tua. Kaset itu memperlihatkan sebuah video amatir yang dilakukan oleh Hill. Dan video itu akan menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya di tempat itu. Hill melakukan sebuah eksperimen terhadap seorang pria. Pria itu merasa dirinya terus mati dan kembali. Keputusasaan, ketakutan, dan kecemasan mempengaruhi emosi mereka dan merubah kepribadiannya itu sedikit demi sedikit. Trauma bencana pertambangan itu ternyata masih membekas, mempengaruhi para korban, warga, bahkan pengunjung yang datang ke tempat itu. Semakin putus asa ia, maka perubahan itu akan semakin cepat. 11 malam merupakan eksperimennya paling lama sejauh ini, hingga pria itu benar-benar berubah menjadi Wendigo. Di bawah laci mereka menemukan sebuah peta yang menggambarkan tata letak kota itu. Yang perlu mereka lakukan yaitu mencari keberadaan Hills yang berada di laboratorium Glory Valley. Masalahnya adalah kota itu telah hancur dan tenggelam ke bawah tanah. Mencarinya sesuai instruksi pada peta akan sangat sulit. Suara Hill tiba-tiba muncul dari radio, meminta Clover untuk menemuinya di hutan jika ingin bertemu dengan Melanie. Tanpa pikir panjang, Clover pun pergi dari sana. Namun Abe berusaha menahan mereka. Merasa tak terima karena Clover berhasil pergi, Nina menusuk Abe dari belakang. Kalau satu tewas, maka semuanya juga harus tewas. Agar dapat kembali, sementara itu Megan dan Max pergi mencari Clover. Ketika menyusuri hutan, mereka menemukan reruntuhan kota yang telah tenggelam ke dalam tanah. Sayangnya pencarian itu ternyata tak berjalan lancar. Mereka berlari sekencang-kencangnya menghindar dari Wendigo itu. Namun di tengah-tengah, Megan tiba-tiba tersandung di sebuah kaca. Di balik kaca itu mengarah pada sebuah ruang di bawah tanah. Sayangnya Wendigo itu muncul lebih dulu dan menyeret tubuh Megan ke suatu tempat. Max kembali mencari Clover di hutan dan mendapatinya terluka dengan jebakan tertancap di kakinya. Di depan mereka, Melanie tiba-tiba saja datang menghampirinya. Namun, Max membawa Clover pergi menjauh dari Melanie yang telah berubah jadi Wendigo lalu bersembunyi. Fakta itu mengguncang hati Clover. Satu-satunya pilihan yang mereka miliki adalah mati dan kembali bangkit untuk memikirkan rencana ke depannya. Menggunakan pecahan kaca, Max menyayat leher Clover hingga tewas. Lalu ia meminum air yang ada di sana. Dan setelahnya, Clover pun akhirnya terbangun. Sebuah perubahan cukup signifikan dialami oleh Abe. Mereka bertanya-tanya sudah berapa malam mereka lewati. Ada yang menyebut 4, 5, namun sebenarnya mereka telah melewati 13 malam. Semua itu tertulis di dalam buku. Namun berita terburuknya yaitu tak ada satupun dari orang-orang yang pernah terjebak di tempat itu melewati lebih dari 13 malam. Artinya malam itu merupakan malam terakhir mereka untuk dapat bertahan hingga fajar. Lucunya mereka baru menyadari kalau Megan tak ada di sana. Mungkinkah ia berubah lebih dulu? Mimin pun juga tak tahu pasti. Sialnya mereka hanya mengingat 5% saja dari kejadian pada malam sebelumnya. Abe mulai teringat kalau ia selalu merekam semua kejadian menggunakan ponselnya. Mereka pun bersama-sama mengecek isi dari rekaman itu untuk mengetahui apa yang terjadi pada 12 malam yang tak mereka sadari. Di salah satu rekaman, semua orang telah tewas. Salah satu dari mereka merekam keberadaan Hill di ruangan itu. Lalu setelahnya Hill memasuki pintu yang sebelumnya mereka temukan di ruang bawah. Ternyata yang merekam itu adalah Megan. Ia memutuskan untuk mengikuti Hill, berharap menemukan sesuatu untuk membantu mereka. Sayangnya setelah itu Megan tak lagi dibangkitkan. Dengan peralatan seadanya mereka memutuskan untuk memasuki lorong itu. Tempatnya sangat dalam dan luas. Mereka baru menyadari kalau untuk mencari keberadaan Hills, mereka harus menempuh jalur yang ada di bawah tanah. Karena kota itu telah tenggelam. Melalui sebuah lubang, mereka melihat ada Wendigo di ujung sana.
Mereka pun berlari menyusuri setiap ruang dari banyaknya Wendigo yang mengejar mereka. Beruntungnya mereka berhasil kabur dari Wendigo itu. Tempat itu merupakan tempat yang persis saat Megan tersandung sebelumnya. Sayangnya mereka tak dapat bersikap tenang. Pria bertopeng muncul di hadapan mereka dengan palu kokoh yang ia genggam. Mereka meminta Clover untuk segera pergi mencari Hills, sementara mereka akan melawan monster itu. Malam itu adalah malam yang sangat krusial bagi mereka, karena tak ada kesempatan lagi untuk mereka bangkit. Dengan sekali ayunan, gangguan itu tak hanya dirasakan oleh 3 rekannya, melainkan juga dialami oleh Clover. Ia bertemu dengan Melanie di sana. Melanie terus mengejar, menarik, dan menjatuhkan Clover. Dengan sangat terpaksa, Clover mendorong Melanie hingga terjatuh dan tertusuk sebuah besi. Sayangnya luka itu juga dirasakan oleh Clover. Setelahnya, ia pun kembali melanjutkan perjalanan mencari keberadaan Hills. Suara teriakan Megan tiba-tiba terdengar. Clover berlari menghampiri sumber suara dan mendapati Megan yang telah diikat di kursi, serta ditemani oleh Wendigo yang telah dirantai. Clover harus segera mencari kunci ruangan itu sebelum rantai yang mengekang Wendigo terlepas seiring berjalannya waktu. Di tengah pencariannya, Clover tak sengaja menemukan ruang Hills berada saat ini. Di depannya terdapat sebuah CCTV yang terus memantau aktivitas mereka di rumah itu. Hills muncul di belakangnya lalu menutup pintu itu sembari memegang kopi di tangannya. Kita pun akhirnya mengetahui kalau Clover ternyata memiliki latar belakang gangguan psikologis, ketakutan, kecemasan, bahkan depresi yang membuatnya 2 kali melakukan bunuh diri namun gagal. Semua ancaman yang muncul berasal dari trauma, rasa bersalah, dan ketakutan yang dimanipulasi menjadi pengalaman nyata bagi mereka. Semua yang mereka alami tentu nyata, namun Clover lah yang membuatnya berjalan. Tidak dijelaskan bagaimana secara rinci, namun Dr. Hill seolah-olah menciptakan realitas alternatif seperti simulasi atau dunia buatan dengan mengeksplorasi ketakutan terdalam mereka. Sebuah air menetes dari pipa yang bocor. Ketika Hill tidak memperhatikan Clover, ia dengan cepat menggeser gelas itu membuat tetesan air jatuh ke dalam gelas, lalu mengembalikannya. Tanpa sadar, Hill meminum kembali kopinya. Efek dari air mulai dirasakan oleh Hill. Lalu kemudian, kini mereka tak memiliki cukup waktu. Mereka semua harus melarikan diri dari tempat itu tanpa satupun korban jiwa. Sementara Max, Nina, dan Abe terus berlari dan berlari dari kejaran Wendigo yang berusaha memangsa mereka. Beruntungnya mereka menemukan pintu yang mengarah ke atas dan mengantarkan mereka ke permukaan. Sedangkan Megan, rantai yang mengekang Wendigo itu perlahan mencuat keluar. Clover datang di waktu yang tepat, membuka pintu, lalu melepas ikatan yang membelenggu Megan. Beruntungnya Megan dan Clover berhasil mengurung Wendigo itu di sana. Namun mereka harus bergegas pergi dari tempat itu sebelum terlambat. Para Wendigo juga terus mengejarnya. Mereka menaiki tangga terus berusaha mencari jalan menuju permukaan. Sebuah tangan muncul dari makam yang ada di perkarangan rumah. Max dan yang lain datang di waktu yang tepat menarik Clover dan juga Megan dari segerombolan Wendigo yang berusaha menariknya. Dan jam pasir pun berakhir. Fajar telah menyingsing. Mereka semua berhasil selamat dari mimpi buruk dan lingkaran waktu yang mematikan. Hujan juga telah menghilang. Clover telah mengikhlaskan kepergian Melanie, saudarinya, dan melangkah maju menjalani hidup baru. Dan film pun selesai. Gimana nih sob, untuk alur film kali ini? Film ini cukup membuat kita berpikir tentang realita yang terjadi sebenarnya. Apakah semua itu benar mereka rasakan, atau semua itu hanya terjadi di kepala mereka? Ancaman mematikan yang kian mereka rasakan ternyata adalah manifestasi dari rasa takut dan trauma yang menyelimuti diri mereka. Clover akhirnya mendapati fakta tentang apa yang terjadi kepada saudarinya dan berusaha mengikhlaskannya. Namun beberapa keanehan masih sulit untuk dijelaskan, seperti kondisi perubahan yang terjadi pada mereka, apakah telah menghilang juga keberadaan para Wendigo itu. Yang pasti di akhir film kita ditunjukkan sebuah rumah di daerah yang bersalju, bukan lagi di rumah itu.
sebagai tanda kalau babak selanjutnya akan dimulai. Mungkin segitu dulu aja untuk alur film kali ini. Terima kasih telah menonton dan meluangkan waktu kalian bersama kami. Sampai jumpa di next video, dan bagi kalian yang belum nonton, yuk nonton sejenak.